Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diteguhkan melalui ayat-ayat mas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ayat mas firman Tuhan ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat mas firman Tuhan. Jika saudara merasa diberkati melalui program ayat mas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali diperlengkapi melalui ayat-ayat mas firman Tuhan. Kami siapkan hati kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kuatkan setiap anak-anak-Mu, hiburkan setiap anak-anak-Mu, ajar setiap anak-anak-Mu, ubahkan setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Kami siap diperlengkapi melalui firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keselamatan. Saudara, hidup kita di dunia ini begitu singkat, dan kemudian akan tiba waktunya setiap kita akan mengakhiri kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah, setelah kita mengakhiri kehidupan kita, kemana kita akan pergi? Firman Tuhan mencatat bahwa hanya dua tempat yang menanti, tempat penderitaan dan tempat kesenangan, sorga atau neraka. Saya percaya saudara, setiap kita rindu untuk kelak kita masuk ke dalam sorga yang mulia. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang akan masuk ke sana? Orang yang bagaimanakah yang layak untuk masuk ke dalam sorga yang mulia dan menikmati, mengalami kesenangan sampai selama-lamanya? Itu yang saya rindu kita belajar melalui ayat-ayat mas firman Tuhan ini saudara, untuk kita benar-benar memahami dan kita benar-benar mengalami kepastian kemana kita akan pergi setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini. Beberapa ayat mas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama dalam Roma 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, hal pertama yang sangat penting yang saya rindu kita sadari bersama adalah bahwa firman Allah mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Siapapun kita saudara, kita terlahir dari keluarga manapun, dan sebaik apapun kita dan leluhur kita, firman Allah mencatat bahwa setiap kita telah berdosa. Bahkan kalau saat ini kita ditanya seberapa banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita, adakah saudara yang bisa menghitung banyaknya dosa yang saudara perbuat dalam hidup saudara? Tidak usah di sepanjang hidup kita saudara, tetapi dari hari ke hari saja kita tidak bisa menghitung dosa-dosa yang kita perbuat, baik dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa pikiran, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kemudian ayat emas selanjutnya yang sangat penting juga kita sadari adalah Roma pasal 6 ayat 23, di mana di sana dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam kalimat pertama dikatakan upah dosa ialah maut. Kalau semua orang telah berbuat dosa
Dan kemudian dengan tegas firman Allah mencatat bahwa upah dari dosa itu adalah maut, neraka, penghukuman kekal sampai selama-lamanya. Maka setiap kita, saudara, seharusnya masuk neraka sampai selama-lamanya. Maka setiap manusia yang terlahir ke dunia ini harusnya masuk neraka sampai selama-lamanya. Di dalam firman Allah dicatat bahwa maut atau neraka itu di sana akan terdapat keretakan gigi, ratap dan keretakan gigi. Saudara pernah mengalami penderitaan sampai saudara bergeretak gigi saudara karena menderitanya, karena kesakitannya? Saya pernah melihat orang yang mengalami seperti itu, saudara. Satu kali saya sedang mendoakan seorang ibu, dan ibu ini sangat kesakitan, sangat menderita. Pada waktu itu orang-orang berpikir bahwa dia sedang kerasukan. Saya mendengar gigi ibu ini gemertakan sampai gigi itu goyang dan hampir berpatahan. Dan saat giginya gemertakan, terkadang malah dia menggigit lidahnya, hampir putus, saudara. Sampai-sampai kami harus ambil sendok makan dan kemudian mencongkel giginya supaya jangan memutuskan lidahnya. Betapa mengerikannya waktu itu saya melihat ibu ini. Begitu menderitanya dia. Dan singkat cerita, saudara, setelah dilarikan ke rumah sakit, rupanya ibu ini mengalami keracunan kandungan. Karena begitu sakitnya dia rasa, giginya gemertakan dan sampai dia menggigit lidah dan lidah itu hampir putus, saudara. Itu masih penderitaan diakibatkan oleh keracunan kandungan. Bagaimana dengan penderitaan kekal sampai selama-lamanya di neraka? Betapa mengerikannya, saudara. Hari ini itu yang saya rindu kita sadari bersama, bahwa setiap kita adalah orang berdosa dan upah dari dosa itu adalah maut. Itu bukan main-main, saudara. Ini bukan lelucon. Saudara pasti akan mengakhiri kehidupan saudara. Dan sebagai orang berdosa, kita akan mengakhiri hidup kita di neraka. Itu sebabnya di sini dicatat bahwa tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Allah menyatakan kasih karunia-Nya, karena setiap kita pasti akan masuk neraka kalau tanpa kasih karunia Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, melalui kebaikan bisa masuk ke sorga. Mari kita rajin berbuat baik supaya nanti kebaikan kita ditimbang dari kejahatan kita. Dan kalau kebaikan kita lebih banyak daripada dosa kita, maka kita masuk ke sorga. Dengar, saudara, saya memberi satu contoh. Satu kali misalnya saya datang ke rumah saudara. Saya bawa keluarga saya, kami ada 10 orang. Waktu itu kami datang ke rumah saudara, kami kena hujan, basah kuyup, kedinginan, dan belum makan, kami kelaparan. Ketika saudara lihat kondisi itu, saudara bergegas ke dapur mau mempersiapkan makanan bagi kami yang sudah kelaparan. Tetapi tidak ada apa-apa di rumah. Saudara buka kulkas juga tidak ada apa-apa, kecuali ada 10 telur ayam di sana. Lalu kemudian saudara ambil telur itu, pas 10 kami juga yang datang 10. Lalu kemudian saudara ambil semuanya. Saudara ambil mixer untuk mengaduk telur itu. Saudara mau memasak telur itu. Lalu kemudian saudara mulai memecahkan satu persatu. Telur yang pertama baik, kedua baik, ketiga baik, seterusnya sampai telur yang ke-9 semuanya bagus dan baik. Tetapi telur yang ke-10 rupanya telur yang sudah busuk, hitam berulat, tetapi sudah sempat saudara pecahkan dan tercampur di dalam. Pertanyaan saya, berapa telur yang baik? 9 telur. Berapa telur yang busuk? 1 telur. Tapi ketika tercampur, berapa yang busuk? Semuanya busuk. Layakkah itu dihidangkan? Tidak layak sama sekali, karena sudah bau, hitam dan berulat, dan semuanya tercemar busuk. Satu dosa saja di dalam diri kita
berjuta bermiliar kebaikan kita, satu dosa saja sudah cukup membuat hidup kita cemar dan busuk di hadapan Tuhan. Itu artinya saudara, bahwa kita tidak layak masuk sorga sebaik apapun kita, karena kita orang berdosa. Itu sebabnya sekali lagi Allah turun, Allah menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita, karena kita tidak mungkin masuk ke sorga karena kita adalah orang-orang berdosa. Dan kemudian saudara, ayat emas berikutnya 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, orang yang sudah berdosa itu adalah musuh Allah. Orang yang sudah jatuh dalam dosa adalah seterunya Tuhan, dan semua orang telah berdosa, kata firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23 tadi. Itu artinya bahwa semua orang adalah musuh Allah, adalah seterunya Allah. Dan musuh dan seteru Allah itu akan dimasukkan neraka sampai selama-lamanya. Tetapi syukur bagi Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 ini ditegaskan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Artinya apa saudara? Bahwa Allah memperdamaikan manusia yang berdosa itu dengan dirinya. Dan dikatakan di sana oleh Kristus. Melalui Yesus, melalui pengorbanannya, Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Melalui Yesus Kristus yang berkorban, Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Di dalam Lukas ayat emas berikutnya, Lukas 19 ayat 10 ditegaskan di sana, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk mencari saya dan saudara, setiap orang. Dia mau selamatkan, dia mau perdamaikan dengan Bapa di sorga. Dia mau selamatkan kita. Kita adalah jiwa yang terhilang, manusia yang terhilang oleh karena dosa. Tetapi dia datang mencari kita untuk memperdamaikan kita dengan Bapa. Ayat emas berikutnya dalam Yohanes 16 ayat 6 dikatakan saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengar saudara, satu-satunya jalan ke sorga adalah Yesus. Karena tidak ada yang bisa datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Itu sebabnya banyak orang yang akan terkejut, banyak orang yang akan kecewa, karena mereka beragama dan berpikir bahwa agama bisa menyelamatkan. Tapi dengar saudara, agama tidak pernah menjamin. Hanya satu yang pernah menjamin, yaitu Yesus yang datang dari sorga. Dia yang berkata bahwa dialah jalan ke sorga, dan tidak ada orang yang bisa datang ke sorga kalau tidak melalui Dia. Dan kemudian ayat emas berikutnya Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Allah begitu mengasihi saya dan saudara sekalipun kita adalah manusia yang berdosa. Itu sebabnya Dia mau selamatkan kita oleh karena kasih karunia-Nya. Dan Dia menyatakan kasih karunia-Nya itu melalui anak tunggalnya yang berkorban di kayu salib, yang mati di kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib bukan karena pelanggarannya, Dia mati di kayu salib bukan karena dosa dan kesalahannya, tetapi Dia mati di kayu salib oleh karena pelanggaran saya dan saudara. Dia nyatakan kasih karunia-Nya bagi kita. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan matinya Yesus di kayu salib semua orang akan diselamatkan? Tidak saudara. Di sini ditegaskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang tidak akan binasa di neraka?
Siapa yang akan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya? Orang yang percaya kepada Dia, yaitu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hari ini, setiap kita adalah orang berdosa, saudara, dan upah dosa kita adalah maut. Bagaimana supaya kita diselamatkan? Karena Tuhan juga rindu menyelamatkan kita. Dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya hari ini setiap saudara yang sedang mendengarkan ayat-ayat emas ini, saya mau menegaskan kepada saudara, pastikan saudara percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara. Karena tanpa iman, manusia akan binasa. Hanya melalui iman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Hanya melalui Yesus kita bisa masuk ke sorga. Dengan percaya kepada Yesus, kita akan masuk ke sorga. Itu sebabnya pastikan saat ini, saudara, bahwa saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Kalau saat ini saudara belum yakin bahwa saudara sudah mengalami kepastian keselamatan dalam Yesus, ini waktunya buka hati saudara. Katakan, Tuhan Yesus, aku perlu Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Katakan, aku orang berdosa dan aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Aku perlu keselamatan. Aku tidak mau mati masuk neraka sampai selama-lamanya. Aku buka hatiku, Tuhan, dan aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Lalu kemudian ayat emas berikutnya dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, saudara, dikatakan di sana, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, saudara. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 ini ditegaskan bahwa Yesus datang untuk supaya kita memiliki hidup. Dengan kita percaya kepada Dia, kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus yang penuh kasih karunia, Dia datang untuk supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Ayat emas berikutnya, saudara, di mana di sana ditegaskan apa bukti kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Kita lihat bersama. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, apa tujuan kita percaya kepada Yesus? Bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kita mengalami mujizat, bukan supaya kita menerima jawaban doa, tetapi tujuan utama supaya kita mengalami keselamatan jiwa kita dalam Yesus. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa bukti bahwa kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita? Dikatakan di sini tadi, sekalipun kamu belum pernah melihatnya, namun kamu mengasihi Dia. Kamu percaya kepada Dia sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi, saudara, bukti kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita, adalah di mana sekalipun kita belum melihat Tuhan, tapi kita mengasihi Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita percaya kepada Dia. Itulah bukti iman, saudara. Jadi saat ini, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sekalipun saudara tidak melihat Dia dengan mata jasmani saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Dia sekalipun saudara tidak melihat Dia dengan mata jasmani saudara? Jika iya, maka saudara telah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Artinya saudara sudah mengalami keselamatan dalam Yesus. Ayat mas berikutnya, saudara,
adalah 1 Timotius pasal 1 ayat 15, di mana di sana dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara, pikiran Paulus ini penting untuk kita miliki bersama, di mana Paulus menyadari di dalam kehidupannya bahwa dari antara orang-orang yang berdosa yang ditebus oleh Yesus, dialah yang paling berdosa. Kenapa Paulus begitu giat melayani? Kenapa Paulus habis-habisan untuk Tuhan? Karena dia menyadari dalam dirinya bahwa dialah yang paling berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah memang Paulus yang paling berdosa? Saya pikir semua kita sebenarnya paling berdosa. Itu sebabnya kalau kita sadar bahwa dosa kita begitu besar telah ditebus oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan percaya kepada Dia apapun situasi dan kondisinya. Lalu kemudian ayat emas berikutnya, saudara, adalah 1 Korintus pasal 15 ayat 1-2. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu, yang kamu terima dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Saudara, di sini Paulus menegaskan bahwa supaya kita mengalami keselamatan, kita harus teguh berpegang kepada iman kepada Yesus, dalam iman dalam Injil, yaitu iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah berkorban bagi kita. Jadi mari kita teguh berpegang kepada iman kita, apapun situasinya, apapun keadaannya. Mari kita teguh berpegang kepada iman kita sampai akhir hidup kita, saudara, supaya kelak kita semua akan menjadi warga kerajaan sorga. Kita masuk ke sorga sampai selama-lamanya. Lalu kemudian ayat emas berikutnya dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudara, teguhkan iman saudara bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus yang telah kita percaya. Itu sebabnya tetap tekun dalam iman kepada Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 31 di sana dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, sekali lagi ditekankan di sini bahwa iman kepada Yesuslah yang menyelamatkan. Dan juga dikatakan engkau dan seisi rumahmu. Apakah saudara rindu seisi rumah saudara juga mengalami keselamatan? Kalau saudara rindu keluarga saudara diselamatkan, saudara dulu dipastikan diselamatkan, supaya hidup saudara bisa menjadi terang bagi mereka, supaya hidup saudara bisa menjadi berkat bagi mereka, dan akhirnya mereka pun datang kepada Tuhan. Kalau saudara mengasihi keluarga saudara, kalau saudara mencintai keluarga saudara, bawa mereka kepada Yesus, karena hanya Yesus keselamatan, supaya kelak kita bersama-sama keluarga kita ada di sorga yang mulia. Lalu kemudian ayat emas berikutnya, saudara, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Di sana ditegaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil jerih payahmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Saudara, kita harus mengalami kepastian keselamatan. Kita harus percaya dengan sungguh bahwa kita telah diselamatkan. Tetapi dengar, di balik keyakinan itu kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita semata-mata diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita, tapi anugerah Tuhan. Takutlah akan Tuhan selalu, rendahkan diri di hadapan Tuhan selalu, karena Dia telah menyelamatkan kita, saudara. Ayat mas terakhir
tentang keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 9. Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita diselamatkan supaya kita juga memberitakan berita keselamatan kepada orang lain. Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya, supaya terang Tuhan yang ada dalam diri kita itu juga bersinar kepada yang lain. Jadi hari ini saudara, sebagai kesimpulannya, pastikan saudara mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan teguhlah berdiri. Jangan pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Tetap teguh berdiri sampai akhir kehidupan kita. Dan selagi kita ada di dunia ini, beritakan berita keselamatan bagi keluarga kita dan bagi banyak orang, supaya lebih banyak orang diselamatkan di dalam Yesus Kristus, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keselamatan. Biarlah saat ini saudara mengalami kepastian keselamatan, saudara teguh berdiri dalam iman kepada Yesus Sang Juru Selamat kita, dan kemudian saudara memberitakan Injil keselamatan juga kepada orang lain. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, video ayat-ayat emas tentang keselamatan ini, tetapi mereka belum memiliki kepastian keselamatan, hamba berdoa, Tuhan saat ini juga bekerjalah di hati anak-Mu, sehingga dia mengalami kepastian keselamatan. Dalam nama Yesus, selamatkan setiap anak-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, jika ada anak-Mu yang sudah mengalami kepastian keselamatan yang sedang mendengarkan video ini, biarlah mereka tetap melangkah di jalan-Mu. Biarlah mereka tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Dan kemudian mereka juga menjadi saksi, terang dan garam bagi banyak orang. Mereka juga menjadi pemberita-pemberita Injil bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa selamatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini Bapa. Berkati hidup mereka, ajar mereka melangkah bersama dengan Tuhan, dan jadikan mereka saksi dan terang-Mu di dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keselamatan yang telah kami renungkan bersama. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adakah saudara yang saat ini merindukan jawaban doa dari Tuhan? Mungkin saudara sudah sekian lama menaikkan doa-doa saudara, namun saudara belum mendapatkan jawaban. Dan mungkin saat ini saudara sudah mulai lemah dan goyah. Di dalam video ini, saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan iman saudara tentang jawaban doa dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Mari dengarkan ayat-ayat emas ini saudara, dan teguhkan iman saudara. Dan selesai pembacaan ayat-ayat emas ini, saya juga akan berdoa kepada setiap saudara yang merindukan jawaban doa dari Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa.
Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa untuk kita menerima jawaban doa, kita harus hidup dalam doa. Karena orang tidak menerima apa yang dia inginkan karena dia tidak berdoa, kata firman Tuhan ini. Dan selain kita hidup dalam doa, kita juga harus mengoreksi apa yang menjadi tujuan kita. Karena kalau yang menjadi tujuan kita itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka doa-doa kita juga tidak akan dijawab. Itu sebabnya saat ini, saudara, tetaplah berdoa dan biarlah apa yang saudara doakan itu tujuannya benar, sehingga doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Amsal 15 ayat 29, firman Allah berkata, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Sekalipun mungkin sampai saat ini saudara belum melihat jawaban doa di depan mata saudara, tetapi ketahuilah firman Allah menegaskan bahwa Tuhan mendengar doa-doa saudara sebagai orang benar. Kemudian Yakobus pasal 5 ayat 16-18 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16-18 ini ditegaskan saudara bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Diberi contoh bagaimana Elia untuk berdoa untuk turunnya hujan, berdoa supaya hujan tidak turun, dan semuanya terjadi. Dan doa-doa saudara juga sama saja. Artinya kalau doa Elia berkuasa, doa saudara juga pasti berkuasa. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita, di samping kita hidup berdoa saudara, firman Allah ini menegaskan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Untuk kita menerima jawaban-jawaban doa kita, kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Artinya ada pertobatan di hadapan Tuhan. Tidak hidup dalam dosa saudara. Kita hidup dalam doa, bukan hidup dalam dosa, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan firman Allah juga menegaskan supaya kita saling mendoakan. Channel ini dibuat untuk menjadi sahabat doa saudara. Kami akan berdoa, saya akan berdoa bagi saudara. Biarlah malam hari ini, saudara yang rindu jawaban doa, mengalami jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 24-26. Begini firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, firman Allah ini juga menegaskan di dalam Markus pasal 11 ayat 24-26 ini, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa saja yang kita minta, kalau kita percaya, kita menerimanya. Hanya sekali lagi firman Allah juga menegaskan supaya kita mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Artinya kita harus menjaga hati kita terhadap orang lain, saudara. Itu juga mempengaruhi doa kita.
Itu sebabnya hari ini hiduplah berdoa dan percayalah bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan apa saja yang saudara doakan, saudara minta, firman Allah berkata hal itu akan diberikan kepada setiap saudara. Tetapi firman Allah juga menuntut kita untuk mengampuni, karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7. Demikian firman Tuhan, saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman Allah ini juga menegaskan, saudara, bahwa doa-doa kita akan dijawab. Apa yang kita minta akan diberi oleh Tuhan. Tetapi kita harus hidup tinggal dalam Tuhan, dan firman-Nya ada di dalam kita. Apa artinya tinggal dalam Tuhan dalam konteks Yohanes pasal 15 ini? Sama seperti ranting dengan pokok anggur melekat. Artinya yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa dalam kehidupan doa kita harus dekat dengan Tuhan. Jalani hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan firman-Nya harus tinggal dalam kita. Supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara, melekatlah kepada Tuhan, dan biarlah firman-Nya memenuhi kehidupan kita. Mazmur pasal 145 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Firman Allah ini menegaskan, saudara, bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepada Dia dengan setia. Bahkan Dia mendengarkan dan memberi permintaan mereka minta tolong, mewujudkan apa yang mereka minta. Yang dituntut oleh Tuhan di sini adalah bahwa kita harus setia untuk terus berdoa di hadapan Tuhan, dan juga hidup takut akan Dia dan melakukan kehendak-Nya. Maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai 13 ini ditegaskan bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang baik. Kalau kita saja Bapa di dunia ini mau memberi, bahkan berusaha untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Bapa di sorga. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik bagi kita, akan memberikan apa yang kita minta kepada Dia, saudara. Tetapi yang harus kita lakukan adalah teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok, maka Tuhan akan menjawab kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah ayat-ayat emas, ayat-ayat firman Tuhan tentang jawaban doa yang telah dibacakan kepada saudara meneguhkan iman saudara. Dan biarlah saudara mengambil komitmen untuk terus berdoa, tetap berdoa, dan percaya bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan iman saudara, memberkati saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa Engkau Allah yang menjawab doa. Ada begitu banyak ayat-ayat firman-Mu yang menegaskan bahwa Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami. Ketika kami menaikkan doa yang benar, ketika kami menjalani hidup yang benar,
kami sudah merenungkan firman-Mu, dan kami akan terus merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan, supaya kami menghidupi firman-Mu dan doa-doa kami dijawab. Dan saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan doa mereka, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini berbeban berat, dan mereka menaikkan doa-doa tentang beban mereka. Tuhan yang menjadi jawaban, mengangkat segala beban mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sakit, dan mereka menaikkan doa-doa mereka. Oleh karena penyakit mereka, Engkau Allah yang menjadi jawaban dan menyembuhkan mereka. Dan apapun yang menjadi pergumulan doa anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menjawab doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa ya Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau yang tahu apa yang menjadi beban mereka. Kau angkat segala beban mereka. Kau angkat penyakit mereka. Kau pulihkan kehidupan mereka. Kau pulihkan ekonomi mereka. Apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan yang jadi jawaban. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah Bapa kami yang baik, yang mendengarkan doa-doa kami dan menjawab doa-doa kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biar mereka mengalami dan menerima jawaban doa mereka di dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang saat mengalami kelelahan. Adakah saudara yang saat ini sedang merasa lelah oleh karena kehidupan yang saudara jalani? Saudara merasa lelah oleh karena masalah yang menimpa kehidupan saudara. Mungkin saudara merasa lelah oleh karena penyakit, oleh karena pergumulan ekonomi, masalah keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan ini akan menguatkan saudara yang sedang merasa lelah saat ini. Firman Tuhan ini akan meneguhkan saudara ketika saudara merasa lelah oleh karena beban hidup saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, atas segala kelelahan, bahkan mungkin saudara sampai tidak berdaya, saudara merasa tidak mampu lagi, saudara merasa tidak sanggup lagi, atas segala masalah persoalan beban yang saudara pikul hari ini. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan kita, Bapa kita, Allah kita yang kita sembah, Dia akan memberi saudara kekuatan dalam segala kelelahan saudara. Dia memberi saudara semangat atas ketidakberdayaan saudara. Itu sebabnya saat ini jangan menyerah. Datang kepada Dia yang sanggup menguatkan saudara. Jangan menyerah, berlarilah kepada Dia yang sanggup meneguhkan saudara. Dia akan memberi saudara kekuatan. Dia akan menambahkan semangat saudara. Tuhan adalah kekuatan kita. Saat saudara merasa tidak mampu, ya memang secara manusia ada banyak keterbatasan kita. Tetapi ada Tuhan yang akan menguatkan
menguatkan saudara. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara yang akan menguatkan kita saat kita mengalami kelelahan adalah dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, saat kita mengalami kelelahan, saat kita mengalami tidak berdaya lagi, hal yang harus kita lakukan adalah nantikan Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan, rindukan pertolongannya dan nantikan pertolongannya itu. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada pertolongan Tuhan, berharap kepada campur tangan Tuhan, berharap kepada mujizat Tuhan, maka dikatakan di sini bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saat saudara merasa lelah, saat saudara merasa tidak berdaya, saat saudara merasa tidak sanggup lagi, ada Tuhan yang akan memberi saudara kekuatan baru ketika saudara tetap menanti-nantikan Dia. Orang yang menantikan Tuhan itu seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika badai menerpa saudara, maka itu kesempatan bagi Raja Wali untuk terbang lebih tinggi, karena dia akan menggunakan kekuatan sayapnya dan badai itu akan mengangkat dia terbang lebih tinggi. Demikianlah orang yang menantikan Tuhan. Semakin kencang badai hidup menerpa, maka orang itu akan semakin tinggi, semakin terangkat tinggi. Tuhan akan mengangkat kehidupannya. Dan dikatakan mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang wajarnya saudara, orang yang berlari itu akan lelah, akan lesu. Yang berjalan itu akan lelah, akan lesu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, digambarkan bahwa mereka tidak akan lelah, mereka tidak akan lesu, karena ada kekuatan baru yang Tuhan beri bagi mereka. Itu sebabnya saudara, nantikanlah Tuhan. Sekalipun hari ini bebanmu berat, masalahmu berat, penyakitmu parah, atau apapun yang sedang saudara hadapi, nantikan Tuhan. Tidak ada cara lain saudara. Nantikan Tuhan. Dia akan beri saudara kekuatan, dan Dia akan beri saudara jalan keluar atas segala masalah saudara. Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ketika kita hadapi semuanya di dalam Tuhan, maka saudara akan sanggup menanggung segala perkara, seberat apapun, sesulit apapun itu, karena Dia akan memberi saudara kekuatan. Segala perkara saudara akan sanggup untuk pikul, karena ada kekuatan dari Tuhan. Seberat apapun itu, saudara sanggup. Jangan katakan saya tidak mampu lagi. Jangan katakan saya tidak sanggup lagi. Jangan katakan saya menyerah. Kenapa saudara? Karena kalau saudara hadapi bersama dengan Tuhan, Dia akan memberi kekuatan kepada saudara, sehingga saudara sanggup menanggung segala beban dan persoalan kehidupan saudara. Tuhan kekuatan kita. Dia akan beri kita kekuatan, itu sebabnya nantikan Dia dalam segala perkara kehidupan kita. Kemudian saudara, di dalam Matius ayat selanjutnya, Matius pasal yang ke-11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Adakah saudara saat ini begitu lelah karena bebanmu berat, karena masalahmu berat? Yesus berkata, "Mari kepadaku
semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika saudara berbeban berat, Yesus mengundang saudara untuk datang kepada Dia, untuk berlari kepada Dia, supaya saudara bisa dekat dengan Dia dan selalu dekat dengan Dia dalam sisa kehidupan saudara. Karena dikatakan bahwa orang yang datang kepada Dia dalam segala beban berat dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan berkata, Yesus berkata, Aku memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan adalah hal yang kita dambakan dalam hidup ini, saudara. Kita merindukan menjalani hidup ini dengan penuh kelegaan dalam hati kita. Dan dikatakan bahwa Dia akan memberi kelegaan kepada semua yang berbeban berat, semua yang letih lesu ketika mereka datang kepada Dia. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan cari pelarian yang lain. Jangan cari solusi yang lain. Jangan pergi kepada yang lain. Datanglah kepada Yesus, karena Dia mengundang saudara dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberi kita kelegaan, saudara. Ayat mas selanjutnya yang akan memberi kita kekuatan saat kita mengalami kelelahan adalah dari Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, pada saat itu Yesus melihat orang banyak, dan pada waktu itu orang banyak itu sedang mengalami kelelahan, karena mereka orang-orang yang mencari kebenaran. Mereka merindukan kebenaran itu. Mereka mencari Mesias yang sedang dijanjikan itu. Dan mereka sedang lelah. Dan mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan ketika melihat itu, firman Allah ini berkata bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hari ini, ketika saudara sedang lelah, ketika saudara sedang terlantar, ada beban, ada masalah, ada persoalan yang sedang menindih kehidupan saudara. Dengar saudara, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, melihat saudara, melihat keadaan saudara, melihat situasi saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Artinya saudara, Tuhan mengasihi saudara. Sekalipun hidupmu hancur-hancuran saat ini, ketika engkau lari kepada Dia, datang kepada Dia, Dia mengasihi saudara. Sekalipun engkau lelah, sekalipun engkau terlantar saat ini, Dia mengasihi saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat setiap saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini, ayat-ayat mas firman Tuhan ini menguatkan setiap hati saudara yang sedang lelah. Dengarkan terus ayat-ayat mas selanjutnya saudara. Maka saudara akan terus dikuatkan dan semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kiranya puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara, yang akan menguatkan hati saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini adalah topik tentang penyertaan Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa. Dia akan menyertai perjalanan kehidupan kita saudara. Jika Dia menyertai hidup kita, maka doa-doa dan seruan kita kepada Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari renungkan firman Tuhan, rindukan selalu firman Tuhan. Dia Allah yang menyertai kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ulangan 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau.
Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, janji firman Tuhan adalah bahwa Dia akan menyertai. Dia berjalan menyertai umat-umatnya. Ia tidak membiarkan umat-umatnya dalam masalah persoalan mereka, tetapi Dia Allah yang menyertai dan tidak meninggalkan mereka. Saudara, itu janji firman Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Dia tidak meninggalkan kita, melainkan Dia menyertai kita dalam segala situasi kehidupan kita. Yang harus kita lakukan untuk kita mengalami penyertaan Tuhan adalah kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar apapun yang engkau alami di dalam kehidupanmu. Adakah saat ini mungkin saudara sedang menghadapi masalah yang berat dalam hidup saudara? Persoalan yang berat dalam hidup saudara? Penyakitkah itu? Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaankah, bisniskah? Apapun itu saudara. Firman Allah berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan saudara. Dia akan menyertai saudara, Dia tidak membiarkan saudara. Yang menjadi bagian saudara adalah kuatkan dan teguhkan hatimu apapun yang engkau alami dalam perjalanan hidupmu. Jangan takut, jangan gemetar, karena Dia Allah yang menyertai saudara. Mari jalani hidup dengan penuh penyerahan kepada Tuhan saudara, dan jangan takut, jangan gemetar. Dia Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang kita layani. Ayat emas kedua saudara tentang penyertaan Tuhan adalah Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara, ini situasinya, konteksnya adalah ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan sudah diintai. Dan kemudian ditegaskan oleh pengintai itu bahwa Dia akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita. Sedangkan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Saudara, dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau Allah yang menyertai kita, siapakah yang sanggup menghadapi Allah? Itu yang mau ditegaskan di sini, bahwa berhala-berhala mereka sudah meninggalkan mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Saudara, kita harus mengasihi semua orang. Kita tidak boleh membenci, memusuhi siapapun. Tapi kalau ada orang-orang yang kita sudah berbuat baik pun, mereka tetap memusuhi kita, jangan pernah takut. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyertai engkau. Ada kadang-kadang orang yang takut kepada kuasa kegelapan, takut kepada santet, takut kepada jimat-jimat dan sebagainya. Ketika ada orang-orang yang mau berniat jahat, jangan takut. Kalau Tuhan yang ada di pihak saudara, siapakah yang bisa melawan Tuhan? Kuasa apa yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada, saudara. Jangan takut. Tuhan yang menyertai kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara tentang penyertaan Tuhan. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Wow. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa Daud itu berhasil dalam perjalanan hidupnya. Dan alasan sehingga dia bisa mengalami keberhasilan dalam perjalanan hidupnya adalah karena Tuhan menyertai dia.
Sehingga dari seorang gembala, dia bisa menjadi panglima tentara, menjadi pemimpin yang berhasil, pemimpin perang yang berhasil, dan akhirnya menjadi raja. Adakah yang lebih berhasil dari itu? Tidak ada, saudara. Itu adalah keberhasilan yang paling maksimal. Dan Daud mengalami itu. Dan alasan sehingga Daud mengalami keberhasilan dalam kehidupannya adalah karena Tuhan menyertai dia. Artinya, saudara, kalau hari ini saudara rindu keberhasilan, maka saudara membutuhkan penyertaan Tuhan. Kalau saudara rindu berhasil dalam kehidupan saudara, maka saudara harus mengalami penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai saudara, maka perkara-perkara yang paling mustahil sekalipun bisa jadi. Dia Allah yang ajaib, dan Dia Allah yang sanggup menyertai kehidupan saudara. Selanjutnya, saudara, ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan adalah dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kembali dijanjikan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu disertai dengan damai sejahtera. Artinya ketika Tuhan menyertai, ada damai sejahtera yang memenuhi kehidupan orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Apakah yang paling kita cari di dunia ini kecuali damai sejahtera Tuhan yang memenuhi hidup kita? Tidak ada gunanya kita berhasil, tidak ada gunanya kita punya segala sesuatu kalau hidup kita penuh dengan ketakutan, tidak ada damai sejahtera. Kalau saudara rindu damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan saudara, maka saudara harus mengalami penyertaan Tuhan, dan damai sejahteranya akan menyertai kehidupan saudara. Nah, bagaimana supaya mengalami penyertaan Tuhan dan damai sejahteranya memenuhi kita? Paulus berkata, akhirnya saudara-saudara bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Nasihat yang dimaksudkan oleh Paulus ada firman Tuhan. Artinya, hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Usahakan dirimu hidup benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai engkau, dan damai sejahteranya akan memenuhi kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, ayat emas yang terakhir tentang penyertaan Tuhan adalah Filipi 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, bagaimana supaya mengalami damai sejahtera Tuhan? Harus mengalami penyertaan Tuhan. Kembali, Paulus menegaskan di sini bahwa penyertaan Tuhan itu beriring dengan damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera itu akan memenuhi hidup kita dengan penuh damai sejahtera jika Dia menyertai kita. Dan bagaimana supaya kita disertai dan damai sejahteranya memenuhi kita? Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Itu yang dinasihatkan oleh Paulus. Paulus yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Paulus yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia berkata kepada umat-umat Tuhan, lihat, contoh aku, teladani aku yang hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka Tuhan menyertai engkau dan damai sejahtera-Nya memenuhi engkau. Jadi saudara, kembali bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera Tuhan? Bagaimana supaya kita disertai Tuhan dan damai sejahtera-Nya memenuhi kita? Hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, biarlah
ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara bahwa saudara disertai oleh Tuhan. Dan damai sejahteranya, mujizatnya, perkara besar dinyatakan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Haleluya. Ya saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati oleh firman Tuhan, oleh ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara adalah tentang pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ayat-ayat emas ini akan membangkitkan iman saudara, akan membangkitkan motivasi saudara ketika firman Tuhan menyegarkan hati saudara. Adakah saat ini hidup saudara butuh pemulihan? Adakah saat ini saudara mengalami hati yang butuh pemulihan? Saudara sedang menghadapi situasi dan kondisi yang butuh pemulihan. Ada keadaan yang membutuhkan pemulihan, keluargakah itu, ekonomikah itu, situasi apapun itu. Ketahuilah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerjakan pemulihan. Bahkan untuk terjadinya pemulihan saudara, mati pun dia rela supaya pemulihan terjadi bagi kehidupan umat-umatnya. Dia rela meninggalkan sorga, dia rela merendahkan diri, dia rela menderita, bahkan rela mati supaya pemulihan terjadi. Karena pemulihan adalah kerinduan Tuhan yang terdalam. Terjadinya pemulihan dalam kehidupan umat-umatnya adalah kerinduan Tuhan yang terdalam. Dia rindu hidup kita dipulihkan. Itu sebabnya saat ini kalau saudara rindu pemulihan dalam kehidupan saudara, dengarkan terus renungan ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Ulangan pasal 30 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa di mana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini, dari ayat emas firman Tuhan ini adalah di mana umat-umat Tuhan telah tercerai-berai, umat-umat Tuhan telah diserahkan. Lalu kemudian firman-Nya menegaskan bahwa Dia rindu mengerjakan pemulihan dan mengumpulkan kembali umat-umat Tuhan yang telah terserak itu. Artinya Tuhan rindu pemulihan terjadi dalam kehidupan umat-umatnya. Dan syarat dari pemulihan itu Dia jelaskan di kalimat pertama saudara, yaitu apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Saudara, Allah mengerjakan pemulihan bagi umat-umatnya ketika umat-umatnya berbalik kepada Dia. Jika umat-umatnya berbalik kepada Dia, jika umat-umatnya mendengarkan suaranya. Pemberontakanlah yang seringkali membuat umat-umat Tuhan menderita. Pemberontakanlah yang seringkali membuat mereka hancur lebur saudara. Karena ketika mereka memberontak di sana iblis punya kesempatan. Ketika mereka memberontak di sana iblis menghancurkan, membuat hidup mereka berantakan. Padahal Tuhan ingin umat-umatnya tetap hidup damai, tentram, tenang, perlindungan dan penyertaan-Nya ada atas mereka. Tetapi sekali lagi kepada umat-umatnya yang pada waktu itu telah tercerai-berai oleh karena pemberontakan mereka, Tuhan berkata, apabila engkau berbalik dan mendengarkan suaraku. Ini berbicara tentang pertobatan dan kemudian terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan petunjuk dan suara Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan.
Jadi saudara, kalau kita rindu pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan kita, maka dua hal yang harus kita lakukan menurut Ulangan pasal yang ke-20 ayat 2-3 ini saudara, bahwa kita harus mengalami pertobatan. Harus terjadi pertobatan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian setelah kita bertobat, dalam perjalanan hidup kita, kita berjalan dan melangkah mendengarkan suaranya, mentaati suaranya. Itu yang Tuhan inginkan, supaya pemulihan terjadi dalam hidup kita. Kalau saat ini saudara rindu pemulihan terjadi dalam hidup saudara, maka bertobatlah dan dengarkanlah suara Tuhan. Lalu kemudian 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14 saudara, di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kembali Tuhan menegaskan tentang pemulihan saudara, bahwa seiring dengan pemulihan Tuhan juga menegaskan bahwa aku mendengar mereka dari sorga. Tuhan mendengarkan doa umat-umatnya. Seiring dengan pemulihan dia juga berkata dan mengampuni dosa mereka. Jadi 3 hal yang Tuhan tegaskan di sini adalah bahwa Tuhan mendengar, Tuhan mengampuni, dan Tuhan memulihkan. Luar biasa janji Tuhan, di mana Dia mendengar seruan-seruan kita, di mana Dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita, di mana Dia memulihkan negeri kita, memulihkan hidup kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kemudian sebelumnya Dia jelaskan saudara, supaya Dia mendengar, dosa kita diampuni dan kita dipulihkan. Dia berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Yang harus kita lakukan supaya kita didengar, kita diampuni, dan kita dipulihkan adalah merendahkan diri. Ini hal yang penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita saudara, yaitu belajar merendahkan diri. Lalu kemudian dikatakan juga dan berdoa. Berdoa. Kalau kita rindu didengar, diampuni, dan dipulihkan, berdoalah. Berserulah kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan juga, dan mencari wajahku, merindukan Tuhan, mencari Tuhan. Jadi bukan hanya berdoa saudara, tetapi juga merindukan Tuhan, mencari Tuhan. Lalu juga dikatakan lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, berbicara tentang pertobatan. Jadi kalau kita rindu supaya kita didengar oleh Tuhan, supaya kita diampuni oleh Tuhan, dan kita dipulihkan oleh Tuhan, maka dalam perjalanan hidup kita belajar merendahkan diri, hiduplah berdoa, carilah wajah Tuhan, lalu berbalik atau bertobatlah, alami pertobatan. Maka Tuhan berkata, Dia menegaskan, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan dengar, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan setiap saudara. Ayat selanjutnya saudara adalah Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, di sini dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tetapi kalau kita lihat saudara, pemulihan ini terjadi bukan tadinya 1 lalu kemudian jadi 0 lalu dipulihkan jadi 1, bukan. Tapi pemulihan yang Tuhan kerjakan di sini adalah bahwa tadinya 1 lalu Tuhan pulihkan jadi 2. Itulah pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam konteks ini saudara. Tadinya 1 tapi Tuhan pulihkan jadi 2. Dan itu terjadi ketika Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Di mana sahabat-sahabatnya dalam konteks kita Ayub adalah sahabat-sahabat yang bukan mendukung dia, malah mempersalahkan dia dalam penderitaan yang dia alami. Mereka menghakimi, mereka menuduh, menyakiti hati Ayub.
Tetapi namun demikian, Ayub mendoakan mereka. Ketika Ayub mampu mendoakan mereka sekalipun mereka menyakiti hatinya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kalau engkau mampu mengampuni, engkau mampu mendoakan orang-orang lain, bahkan orang-orang yang menyakiti hati saudara, maka saudara akan melihat berkat Tuhan, pemulihan daripada Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Mazmur 126 ayat 1 dikatakan di sana, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Saudara, kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, maka kita seperti bermimpi katanya. Artinya, pemulihan yang dikerjakan Tuhan itu di luar dari dugaan, di luar dari pikiran, lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan. Kalau saudara rindu itu terjadi dalam kehidupan saudara, maka rindukanlah pemulihan itu dalam hidup saudara. Rindukanlah pemulihan daripada Tuhan, maka Dia akan mengerjakan pemulihan lebih dari apa yang saudara pikirkan. Bahkan ayat emas terakhir dalam Yeremia pasal 29 ayat 12-14 saudara, di sana dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Saudara, Tuhan kembali juga menegaskan pemulihan yang akan Dia kerjakan bagi umat-umatnya jika mereka hidup berseru dan berdoa. Maka Tuhan mendengar dan memulihkan. Apabila mereka mencari Tuhan, maka mereka menemukan Tuhan dan keadaan mereka dipulihkan. Jadi Tuhan mau umat-umatnya hidup berseru, hidup berdoa, hidup mencari Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Kalau saya dan saudara rindu pemulihan terjadi dalam hidup kita, saudara, mari hidup berdoa kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, maka kita akan menemukan pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara. Dan terus dengarkan renungan ini saudara. Saudara akan diberkati terus dengan ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika kita rindu dan haus. Puji Tuhan saudara, saya percaya melalui renungan ayat-ayat emas yang telah kita dengarkan bersama, saudara sudah dikuatkan iman saudara, dibangkitkan, saudara diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan saat ini saudara, kembali kita akan menaikkan doa-doa, permohonan dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, mari datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dengan kerinduan, dan teruslah bertekun berdoa. Sekalipun mungkin sudah sekian lama saudara mendoakan dan menaikkan topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban, teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab dan Dia sanggup menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Saudara, sebelum saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita memuji Dia, menaikkan kata-kata syukur kepada Dia, karena Dia Allah yang tahu apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita di hadapannya. Mari naikkan kata-kata syukur kepada Tuhan, ucapkan terima kasih kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu menaikkan kata-kata syukur kepadamu ya Tuhan. Berterima kasih buat anugerah Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih bisa dikuatkan oleh firman-Mu, kalau hari ini kami masih bisa bersama-sama sujud di kaki-Mu, dan kami akan menaikkan doa-doa dan permohonan kami di hadapan-Mu, itu semuanya adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami naikkan puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan, buat segala kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami akan kembali datang kepadamu, menaikkan segala doa-doa pergumulan dan permohonan anak-anak-Mu. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya mendengar dan seruan kami. Haleluya. Saudara,
Saat ini sebelum saya akan menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saudara ada pergumulan, ada beban, ada persoalan, penyakit, atau apapun yang sedang saudara alami saat ini secara khusus yang orang lain tidak tahu, tapi itu menjadi beban dalam hidup saudara. Itu persoalan yang berat dalam hidup saudara. Saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk saudara menaikkan permohonan pergumulan pribadi saudara. Apapun itu, saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai ungkapkan apapun yang menjadi pergumulan dan beban pribadi saudara saat ini. Di hadapan Tuhan ungkapkan saudara, dan Tuhan pasti mendengar setiap kita. Bapa di sorga, saat ini anak-anakmu sedang menaikkan doa-doa pribadi mereka, di mana hanya mereka dan Engkau yang tahu. Dan saat ini mereka ungkapkan segala kerinduan, segala permohonan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu ini ya Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan jawab segala pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan dengar dan Tuhan jawab segala permohonan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong anak-anakmu ini ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anakmu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan, Allah yang memberkati, Allah yang bekerja dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi pergumulan-pergumulan pribadi saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, mungkin saudara sedang sakit. Saya mau berdoa buat segala penyakit yang sedang saudara derita. Mari datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anakmu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Engkau sembuhkan yang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Apapun penyakit anak-anak-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, kerjakan kesembuhan. Begitu banyak permohonan doa untuk anak-anak-Mu yang sakit asam lambung ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka begitu banyak menderita, tidak bisa tidur, mereka tidak tenang, mereka was-was. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Jamah dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengidap penyakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, normalkan tensi mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah stroke ya Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan mereka dari stroke mereka dalam nama Yesus. Ada anak-anak-Mu yang mungkin sakit kolesterol, hiperkolesterol ya Tuhan. Tuhan tolong normalkan kolesterol mereka dalam nama Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan bagi yang sakit kanker. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit tumor, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit tumor. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Mungkin saat ini ada penyakit-penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang sedang mereka derita. Apapun penyakitnya Tuhan tahu. Tuhan kerjakan kesembuhan, Tuhan nyatakan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau ada saudara saat ini yang mengalami jamahan Tuhan, saudara mengalami kesembuhan,
saudara mengalami mujizat, saksikan kesembuhan, mujizat yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Tuhan menjamah saudara, Tuhan melakukan mujizat bagi saudara. Ataupun mungkin nanti atau esok hari atau seterusnya saudara mengalami mujizat. Saksikan mujizat yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Saat ini saya berdoa buat profesi saudara, apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan saudara. Mari serahkan kepada Tuhan, doakan apapun profesi saudara, supaya saudara berhasil dan diberkati Tuhan di sana. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk profesi mereka, apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan tolong. Hamba berdoa buat segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka, apapun yang menjadi usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, dan Tuhan berkati ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang dahsyat dalam segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para petani, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tanam bisa berhasil. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka dalam nama Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berjasa untuk mencukupi segala kebutuhan masyarakat bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, berkati para petani, berkati juga saat ini para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam bidang apapun mereka bekerja, buruh bangunan, Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan bela mereka, Tuhan yang mencukupkan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pegawai, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dalam bidang apapun mereka sebagai pegawai, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka mengabdi. Dan Engkau kiranya yang mempromosikan anak-anak-Mu supaya mereka bisa semakin berhasil dan semakin meningkat. Berkati ya Tuhan para medis, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan mereka sebagai medis ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi tangan mereka dalam merawat para pasien. Tuhan campur tangan, memakai mereka dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai medis dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Di masa pandemi ini Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai, berkati mereka. Kami juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para PNS, biar mereka mengabdi dalam bidang apapun mereka mengabdi bagi bangsa ini. Mereka melakukan yang terbaik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa di sorga, apapun yang menjadi pekerjaan anak-anak-Mu, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini Tuhan tolong, Tuhan tahu apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dan Tuhan lakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tolong dan berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran, mereka sedang menganggur, tidak ada pekerjaan, Tuhan tolong berikan mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Atau Tuhan tolong mereka, berikan mereka kreativitas untuk mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Tuhan. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu harmonis ya Tuhan. Keluarga yang sejahtera, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Berkati semuanya tinggal damai dan tentram, diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Berkati semuanya anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan mereka mengalami keluarga yang bahagia, mereka akan semakin maksimal dalam kehidupan mereka. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan dan bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami keterpurukan dalam ekonomi mereka. Bahkan mungkin ada yang mengalami hutang yang harus mereka
bayar ya Tuhan, harus mereka tanggung jawabi, bahkan mungkin hutang itu begitu banyak, begitu berat. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, biar mereka bisa bebas hutang dan ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu apapun yang menjadi pergumulan dan doa mereka. Saat ini Tuhan, kami rindu berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta, Indonesia ya Tuhan. Berkati Indonesia ini, pulihkan Indonesia ini. Kami rindu Indonesia menjadi bangsa yang maju, karena Indonesia ini punya kekayaan yang luar biasa yang Kau anugerahkan. Kami percaya bangsa ini akan maju ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, ajar mereka mengabdi semuanya melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati para wakil-wakil rakyat juga, supaya mereka fokus untuk memajukan masyarakat, memajukan bangsa ini dalam nama Yesus. Berkati TNI, Polri, berkati semuanya yang memangku jabatan untuk membawa bangsa ini lebih maju, untuk membawa bangsa ini aman, damai, dan tentram. Berkati semuanya Bapa dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi bangsa kami rindu ekonomi bangsa kami semakin maju dan semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati keamanan bangsa kami ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan kiranya bekerja untuk keamanan bangsa kami. Berkati TNI, Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa kami ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kemajuan bangsa ini. Kami percaya potensi bangsa ini akan bangkit dan bangsa ini akan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati gereja-Mu di bangsa ini ya Tuhan, supaya gereja-Mu bersinar menjadi terang untuk membawa bangsa ini semakin maju dan berkembang. Berkati gereja-Mu, berkati gereja lokal, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati para pemimpin gereja, berkati semua para pemangku jabatan ya Tuhan di gereja-Mu ya Bapa. Berkati semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan kiranya pulihkan bangsa ini dari pandemi yang sedang melanda saat ini dalam nama Yesus. Kami percaya campur tangan Tuhan, lawatan Tuhan bagi bangsa kami. Ini doa kami Tuhan. Berkati kami, Engkau Allah yang mendengar dan sanggup menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Saudara juga sudah diberkati melalui doa syafaat kita bersama. Tuhan kiranya terus memberkati saudara. Saat ini kalau saudara belum subscribe channel ini, segeralah di subscribe. Lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, silakan lihat saudara di kolom deskripsi kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.